Storian, kembali lagi di Inside Story with Anggi bersama saya Anggi Pasaribu. Teman-teman semua pasti udah tahu bahwa pemerintah selalu berupaya untuk menekan angka kemacetan di ibu kota, khususnya si Raja Macet. Tuh, ya kan lumayan padat. Tapi sekarang ini sudah mulai terurai karena berbagai upaya sudah dilakukan, mulai dari penerapan ganjil genap, tilang uji emisi, sampai mengkampanyekan masyarakat dan juga komuter Jabodetabek untuk menggunakan transportasi umum, ya kan? Tapi memang niat ini sangat diapresiasi oleh masyarakat ibu kota. Hanya saja memang belum sepenuhnya sempurna untuk infrastruktur. Nah, ini MRT menjadi salah satu sorotan. Memang sudah beroperasi sejak 24 Maret 2019. Dan kini perluasannya kembali dikebut. Kita sama-sama jalan-jalan, kita mulai experience lagi naik MRT dari fase 1. Sekalian kita lihat-lihat dan juga mulai menjelajahi fase kedua. Buat teman-teman yang suka ke luar negeri, pasti udah tahu dong kalau naik public transportation di luar negeri itu sudah seperti mayoritas kebiasaan warganya. Karena selain murah, cepat, anti macet, dan yang paling penting nih, kita tuh nggak pusing untuk cari parkir. Dan selain itu fasilitasnya juga jelas dan sangat mendukung karena menjangkau titik-titik potensial di kota. Gimana dengan di Jakarta? Kita cobain aja ya. Kita kritisi dan kita lihat. Yuk! Terus di sini toiletnya enak. Kalau yang ini toiletnya terus. Ini tuh kita menuju ke kalau fase 1 tuh dari mana memang Lebak Bulus sampai Bundaran HI ya? Iya benar. Jadi ini sekarang mau ke arah Blok M. Jadi kalau fase 1 itu dari Lebak Bulus, turun. Dari Lebak Bulus ke Bundaran HI, itu jaraknya. Tahu nggak budaya yang sangat baik untuk dicontoh kalau kita tuh naik public transportation, kalau kita naik MRT ya, harus rajin baca. Jadi harus lihat ini arahnya kemana. Ini kan ada 2 jalur ya. Kalau ini Lebak Bulus, ini ke arah Lebak Bulus, berarti kita ke arah sana. Karena rute terakhir tuh di Lebak Bulus dan di Bundaran HI, karena kita di Bundaran HI, jadi ini dua-dua arah keretanya menuju ke Lebak Bulus. Dan kita kan mau ke Blok M ya, otomatis kita akan melewati juga. Berhentinya nanti di Blok M, ya kita nanti keluarnya di Blok M. Memang rute untuk di fase 1 ini masih terbatas ya teman-teman, masih di beberapa titik doang, masih 13 titik. Itulah kenapa tadi saya bilang dan saya sampaikan bahwa fase 2 MRT ini sedang dikebut untuk memperluas cakupannya. Salah satunya ke Ancol.
kalau kalau ada yang suka naik sepeda kan tuh, bawa aja sepedanya ke dalam juga nggak apa-apa, tuh ada tempatnya tuh. Place your bike here. Jadi kalau misalnya saya nih teman-teman, kenapa sukanya naik public transportation tapi kereta ya, kayak MRT? Soalnya sehat. Mencapai ke sini naik sepeda, masuk, terus keluar. Ini lagi nyobain, karena memang biasa jalan-jalan. Oh bener? Oh mana ya? Boleh, siapa yang mau? Itu tukeran tempat duduk ya? Tukeran tempat duduk. Tukeran tempat duduk malu say, katanya say. Namanya siapa? Mana sih ininya? Oh pemirsa, nah bisa ya. Namanya siapa? Jessie, umur berapa? 21. 21, oh beda-beda tipis lah. Aku juga masih 22 tahun. Iya. Naik MRT ini emang karena biasa untuk mobilisasi atau lagi nyoba? Lagi nyobain aja. Oh lagi nyobain? Baru pertama kali? Nggak sih, dua kali. Oh udah kedua kali? Biasanya kalau kemana-mana? Biasanya naik transportasi biasa. Oh bawa mobil Pribadi, sendiri? iya. Mobil sendiri. Tinggal di mana? Di Pluit. Oh tinggal di Pluit. Tinggalnya di Pluit terus tadi naik ini gimana? Naik busway. Oh naik busway dulu? Iya, baru turun di Blok M, di Bundaran HI terus ke sini. Terus kesini sekarang tujuannya mau ke Blok M. Oh sekarang mau ke Blok M. Berarti Iya. nanti dari Blok M langsung balik lagi ke Pluit. Iya. Gimana first experience? Second experience. Interesting. Seru. Tapi kalau misalnya kamu bisa memberikan masukan nih sama transportasi umum kita gitu kan, apa? Mungkin kebersihannya kali ya dijaga lagi gitu. Buang sampahnya lebih teratur. Kalau untuk aksesnya gimana? Aksesnya udah oke sih, udah enak. Gak susah ya? Nggak Dari susah. tempat kamu untuk bisa naik MRT? Iya, nggak susah. Gak susah. Untuk harganya aman? Harganya aman. Harganya aman. Terus ini temen-temennya juga sama? Iya, sama. Seumuran. Oh seumuran? Seumuran juga. Thank you Des. Iya, thank you. Gak susah. Berarti dari Pluit naik busway dulu? Iya. Satu kali stop ya? Itu kan stop. Kalau aku tuh agak PR, kalau misalnya mau naik MRT itu harus ke Senayan dulu. PR-nya tuh kayak gitu. Kakak dari mana? Kebun Jeruk. Karena kalau dari Kebun Jeruk ke Menteng tuh kan nggak ada kereta sebenarnya kan. Dia lagi mau dibuka kan yang di Gajah Mada. Oh iya ya? Iya, yang di... Oh iya yang tadi lo bilang itu kan yang fase 2 kan? Iya. Kayak jalanan juga lagi pada macet. Macet. Gara-gara Berkurang. Apa namanya? Jalannya jadi sempit. Tapi kalau aku tuh sebenarnya lebih suka berhentinya tuh di daerah Senayan. Terus kalau menurut kamu nih, meskipun kamu naik busway gitu kan, macet nggak untuk sampai ke akses di sini? Macet enggaknya? Macet. Enggak sih, karena kan ada jalur khususnya kan. Jadi busway kan didahuluin. Jadi Jadi kalau kamu semua masih lebih enak ya dari Pluit ke sini ya? iya, benar. Masih lebih gampang aksesnya. Soalnya kalau misalnya aku tuh nggak segampang itu, harus carinya kan yang di daerah Senayan. Iya, itu rame kan. Itu rame. Apalagi kalau pulang kerja macet. Iya. Jadi kalau misalnya mau parkir bawa mobil ke daerah GBK, Iya. kalau parkir sana kan mahal ya. GBK juga rame banget lagi sekarang. Jarang dapat parkir ya. Jarang dapat parkir, dan udah ditutup tuh aksesnya. Iya. Nah ini teman-teman yang tadi saya sampaikan bahwa beberapa akses itu sekarang sedang diperluas. Salah satunya fase kedua itu di daerah Gajah Mada, di daerah Jakarta Barat, supaya untuk mempermudah masyarakat yang tinggal di daerah sana untuk bisa mengakses MRT. Cuman konsekuensinya adalah macet. Sudah sampai di Blok M, sebentar lagi kita akan lihat-lihat fasilitas yang ada di sekitar sini. Kemudian kita akan kembali lagi ke daerah Bundaran HI. Dan setelah itu kita akan mencoba melihat bagaimana proses fase 2 MRT. Jadi teman-teman semuanya, yang saya suka kalau naik MRT itu pertama adem dingin. Dan fasilitasnya juga bersih. Terus tadi saya sempat nanya-nanya data di sekitar bahwa ternyata per September 2023 pengguna MRT kalau hari biasa itu lebih dari 100.000 orang. Nah kalau weekend itu ada sekitar 74.125 penumpang. Kebayang nggak? Kalau 10 juta
masyarakat Indonesia 50%-nya aja naik MRT. Lengang nih jalanan, gitu. Nggak ada macet, polusi udara juga berkurang. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah, kalau seandainya cita-cita atau impian itu tercapai, apakah MRT sudah siap untuk menampung? Itu yang sedang dikerjakan oleh pemerintah. Dan tentunya kalau saya pribadi sangat mengapresiasi bahwa Indonesia sekarang punya MRT. Hanya memang belum sempurna seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Dan perluasan area ini yang sedang digenjot. Mudah-mudahan kalau nanti ibu kota kita pindah, tata kotanya bisa lebih baik dan lebih sempurna lagi. Supaya kayak di luar negeri, jadi kalau mau kemana-mana, dari titik satu ke titik yang lain, udah nggak perlu mikir panjang, udah nggak perlu pusing harus bawa mobil diparkir di mana gitu kan. Karena kalau kayak sekarang aja nih ya pemirsa, karena kalau kayak sekarang aja nih ya teman-teman, seandainya saya dari daerah Jakarta Barat, terus saya itu mau naik MRT yang di daerah Senayan. Dan saya bawa mobil pribadi. Katakan saya bawa mobil pribadi. Saya taruh mobil saya di area GBK. Dan saya harus parkir, yang dimana parkirnya itu dalam 1 jam 5.000. Terus saya beraktivitas, saya kerja dan lain sebagainya gitu kan. Kemudian saya pulang sekitar 10 jam kemudian. Berarti parkiran saya udah 50.000 gitu. Kan sama aja, ya kan? Untuk itu, pakar transportasi juga sempat menggaungkan dan juga menyuarakan agar ada bank-bank parkir atau lahan-lahan parkir yang harganya juga sangat terjangkau, supaya ketika kita menggunakan public transportation, kita nggak perlu capek-capek tuh mikirin harus parkir mobil kita di mana, atau kita nggak perlu pusing untuk mengeluarkan biaya tambahan. Pokoknya kuncinya kalau naik public transportation itu efisiensi cost, efisiensi biaya. Oke. Ya, jadi untuk anak-anak gaul selatan tuh kan biasanya ke daerah Blok M nih. Jadi kalau kalian berhentinya di sini itu udah enak banget tuh. Panduannya tuh udah jelas, ke sana ke arah Bulungan, ke sana tuh ke arah Blok M Plaza, ke ke Blok M Square, pokoknya gitu-gitu deh. Jadi sebenarnya kuncinya cuma mau baca. Di sini tuh sign-nya udah jelas dan udah enak, tinggal pakai kaki aja jalan kan lumayan ya, sehat. Mbak namanya siapa? Inka. Nama saya Inka. Inka. Mbak Inka emang selalu naik MRT? Enggak sih, ini kebetulan karena habis ada urusan aja di Lebak Bulus. Oh, ini mau ke? Mau ke kantor. Kantornya? Oh, di Menteng. Sama dong, saya juga. Dekat ya? Dekat. Kerjanya di mana? Di properti manajemen gitu. Oh, terus tinggalnya Di Meruya. di Meruya Jakarta Barat? Iya, Ih, betul, sama di juga. Jakarta Barat. Sebagai warga Jakarta Barat, pemirsa, nggak ada akses ya kalau naik MRT. Iya, betul, masih jauh banget. Jadi tadi omongan saya itu mendasar. Ini salah satu buktinya. Jadi kalau misalnya di Meruya ke Menteng biasanya naik apa? Biasanya kadang bawa kendaraan sendiri atau ya paling enggak naik sih. Oh, naik Ojek online. naik ojek online. Ya. Mbak, ini kan nggak pertama kali dong naik MRT, bener kan? Kenapa memilih naik MRT instead of naik ojek online juga? Oke, itu karena harga ya. Gitu. Kenapa milihnya MRT? Karena waktu sih ya, karena sekarang pun kalau misalnya naik ojek online kan waktunya juga jalanannya macet. Sedangkan kalau MRT itu kan lebih pasti ya waktunya, jadi lebih nyaman sih sebenarnya. Terus adem ya? Iya. Nggak kena polusi ya muka? Ya kan matahari. Seberapa penting Mbak menurut kamu kita punya MRT di ibu kota nih khususnya? Menurut saya sih penting banget ya, karena sebenarnya masih untuk yang saat ini masih belum menjangkau
banyak daerah yang pinggir Jakarta. Jadi menurut saya sih penting banget punya transportasi umum yang bisa dijangkau sama orang-orang di pinggiran. Ya, lebih gampang untuk dijangkau. Berarti kalau misalnya Mbak Inka nih bisa memberikan satu masukan gitu untuk MRT, apa tuh? Kalau saya sih harapannya, setahu saya kan ini udah masuk fase 2 ya. Iya. Dan nanti rencananya kan ada fase 3 ya. Saya sih harapannya bisa lebih cepat pembangunannya dan nantinya akan bisa lebih menjangkau yang lebih jauh lagi. Soalnya setahu saya kan yang fase 3 itu sampai ke Balaraja ya. Yang mungkin masih bisa lah mepet-mepet ke Meruya. Mepet-mepet ke Meruya. Ya, jadi harapannya sih lebih cepat aja pembangunannya dan mudah-mudahan nanti kan tahun depan ada pergantian ya, jangan sampai nanti tiba-tiba berhenti gitu di periode yang saat ini. Iya, benar. Apalagi kan kalau diperhatikan proses pembangunan MRT fase 2 ini juga sudah jadi fokus pemerintah ya. Iya. Ini benar-benar difokuskan untuk bisa mempermudah mobilisasi kita masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat ibu kota. Thank you loh Mbak Inka. Berarti ini pertama kali ke sini? Iya. Pertama kali. So, what do you think? Keren banget sih tempatnya, kayak senang banget karena bisa ngeliat di dalam MRT tuh kayak gimana. Karena kan biasa kita cuma naik MRT doang. Cuma jadi pengguna ya? Iya. Sekarang ikut ngeliat gimana di dalam tunnel. Iya. Jadi teman-teman untuk fase 2 ini sendiri itu dibagi jadi 2. Ada fase 2A dan juga fase 2B. Kalau fase 2 itu ada tempat saya berada sekarang. Jadi dari Bundaran HI nanti melewati sekitar 7 stasiun, salah satunya Monas. Kemudian ada Tamrin, Harmoni, sampai ke arah kota. Mangga Besar, Sawah Besar, Glodok gitu kan. Nah itu panjang lintasannya sepanjang 6 km bawah tanah. Dan nantinya bangunan-bangunan atau gedung-gedung yang berada di sekitar itu akan diintegrasikan dengan pintu masuk stasiun MRT. Sementara kalau untuk fase 2B ini masih proses feasibility study, dan itu panjang lintasannya 5,8 km dari arah kota terus sampai ke arah Ancol sampai depo. Itu sekitar 2 stasiun dan ada 1 depo. Mudah-mudahan ya semua bisa berjalan dengan lancar. Oh, satu lagi. Jadi katanya nih yang paling wow, fase 2 MRT ini bisa tahan gempa bermagnitudo 8. Tanpa berlama-lama, kita langsung masuk ke sana. Ya teman-teman, jadi ini proses konstruksi pembangunan MRT fase kedua yang tentunya kalau ke sini itu memang kita nggak bisa sembarangan. Proses perizinan juga sudah dilakukan sebenarnya dari seminggu sebelum kami semua satu tim mau ke tempat ini. Dan ya ini ada safety outfit yang harus dipergunakan, helmet, terus ada rompinya dan juga ada sepatu boot. Termasuk juga untuk jalan di area ini ada jalur-jalur yang bisa dan nggak bisa dilewati. Ya ini adalah mappingan konstruksi MRT yang ada di Monas fase 2. Jadi memang sesuai dengan peraturan Presiden nomor 56 tahun 2018 bahwa pembangunan MRT fase 2 ini masuk dalam proyek strategis nasional. Yang artinya adalah pembangunan infrastrukturnya, targetnya, termasuk juga anggarannya ini menjadi fokus pemerintah. Dan panjangnya untuk fase 2 ini totalnya itu ada 11,8 km panjang lintasan. Tapi nanti fase 2 ini juga dibagi menjadi 2, ada fase 2A dan juga ada fase 2B. Tempat saya berada sekarang ini adalah termasuk fase 2A. Jadi dari Bundaran HI ke Monas, Harmoni, terus sampai ke kota. Jadi melewati Sawah Besar, Mangga Besar, Glodok. Dan untuk fase 2B-nya itu masuk ke area Ancol sampai ke depo. Itu dengan panjang lintasan 5,8 km. Kalau fase 2A lintasannya 6 km.
Rasanya untuk fase 2B, Ancol dan sebagainya itu masih masuk dalam feasibility studies. Jadi memang yang lagi difokuskan untuk dikerjakan adalah fase 2A ini. Kita ke bawah, yuk. Sempat mengalami hambatan karena COVID dan kendala karena belum adanya kontraktor, akhirnya tahun 2022 pembangunan fase 2 MRT dimulai. Sudah berjalan kurang lebih 60%. Saat ini pengeboran terowongan southbound dari Stasiun Monas sisi utara menuju Stasiun Harmoni telah terpasang 477 ring atau sekitar 715 meter. Tidak hanya itu, pemasangan tunnel walkway dari Bundaran HI ke Monas pun sudah terlaksana. Jadi sebenarnya bisa saja tim mencoba jalan kaki ke stasiun Bundaran HI untuk inspeksi. Tapi ternyata cukup jauh inside storyan. Jadi teman-teman semuanya, sekarang saya udah berada di dalam tunnelnya MRT Monas. Bisa dilihat ya, ini di sebelah kiri. Ini adalah tempat rel keretanya nanti. Jadi hampir sama dengan fase 1 yang sudah beroperasi, bahwa di MRT Monas nanti tetap keretanya akan ada 2 jalur kanan dan kiri. Oke, ini sekarang gue udah ada di tunnelnya MRT Monas. Ini adalah tempat rel keretanya nanti. Jadi hampir sama dengan fase 1 yang sudah beroperasi sejak tahun 2019. Bahwa di Monas nantinya akan ada 2 jalur kereta kanan dan kiri. Tapi nanti kalau yang area fase 2B yang saat ini masih dalam proses feasibility studies, nanti akan ada 4 level. Ya teman-teman, jadi untuk MRT yang di Monas ini target operasinya itu kemungkinan masih tahun 2026 atau 2027 mungkin ya. Tapi kalau untuk target sipilnya, tadi saya sudah bertanya-tanya dengan para petugas di sini, ditargetkan tahun 2025 itu sudah selesai. Jadi ini dinding-dindingnya dan kemudian juga struktur tulangnya segala macam itu sudah harus selesai tahun 2025. Tinggal nanti bagaimana target RC dan juga target ME-nya itu akan diatur sesuai dengan divisi masing-masing. Kemudian seperti biasa akan ada uji coba MRT keretanya untuk mulai beroperasi nantinya. Tapi yang pasti kita akan sama-sama dukung dan kita akan sama-sama melihat bagaimana proses pembangunan dan juga konstruksi dari MRT fase 2 ini bisa terus dilakukan. Nah, saya ini nggak sendiri, teman-teman. Di sini juga ada beberapa orang lain yang ikut melihat bagaimana proses pembangunan fase 2 MRT. Jadi kita coba ngobrol dan tanya-tanya dengan perwakilan yang ada di sini. Mbak, sorry, hai. Namanya siapa, Mbak? Hilwa. Hilwa? Iya. Hilwa, dari mana, Mbak? Dari Danten HPRP. Dari mana? Danten HPRP. Oh, oke. Berarti ini pertama kali ke sini? Iya. Pertama kali. So, what do you think? Keren banget sih tempatnya, kayak
senang banget karena bisa ngeliat di dalam MRT tuh kayak gimana, karena kan biasa kita cuma naik MRT doang. Cuma jadi pengguna ya. Iya. Sekarang ikut ngeliat gimana di dalam tunnel. Iya. Sebelum keretanya laut ternyata kayak gini. Iya. Tapi biasa pakai MRT? Biasa pakai MRT sih, beberapa kali sih actually. Oh gitu. Iya. Tinggal di daerah? Di Palmerah. Tinggal di Palmerah. Berarti kalau naik MRT yang mana? Istora atau yang Senayan? Belum. Oh, belum. Berarti nanti ya setelah Iya. fase 2. Mbaknya siapa namanya? Alma Balma sering naik MRT? sering Sehari? sehari-hari ya, cuman kebetulan aku tinggal di Bintaro, jadi aku biasanya naik dari Fatmawati sih. Oh, naik- Persis banget di depan kantor kita ada MRT. Oh, berarti kalau dari Bintaro ke stasiun MRT yang di... Lebak Bulus. Oke, dari sana naik apa? Naik taksi lagi sih. Oh, di sana? Makanya hopefully nanti bisa reach sampai Agak sana PR untuk jaraknya benar, ya, benar, untuk benar. spot-spotnya ya. Tapi ini udah convenient banget sih. Kenapa? Udah convenient banget. Iya, udah convenient banget. Harapannya apa nih Mbak kalau misalnya nanti fase 2 ini mulai beroperasi? Pastinya kedepannya semuanya makin keintegrasi sih. Maksudnya ada station yang udah ada intersectionnya, gabung sama Transjakarta. Iya. Pokoknya semua fasilitas transportasi di Jakarta hopefully semuanya bisa in one area sih. Iya. Untuk memudahkan ya semuanya. Untuk memudahkan sama supaya cost-nya juga lebih efisien. Kalau Mbak gimana? Harapannya apa dengan MRT fase 2 ini? Tentunya ya pasti polusi udara menurun ya, karena kan banyak Iya. banget private transportation Iya. dan juga ya sama dengar-dengar juga akan ada ini ya yang kayak di Singapura gitu. Hubnya gitu. Hubnya, Hubnya, iya. ya, gitu sih. Jadi- Hopefully lebih bagus gitu ke depannya. Lebih memudahkan untuk mobilisasi kemana-mana ya. Oke, thank you. Jadi hampir sama ya kan teman-teman semuanya, harapannya supaya polusi udara ini bisa ditangani dengan semaksimal mungkin, karena dengan adanya public transportation 50% aja dari warga Jakarta gitu kan naik MRT pastinya akan mengurangi penggunaan mobil pribadi, mengurangi polusi udara. Dan yang tadi, semoga saling terintegrasi transportasi yang satu dengan yang lain, accessibility and connectivity. Jadi memperingan kantong ketika ingin pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Ngirit bahasa anak sekarang deh, itu bahasa gampangnya. Mbak ini sudah dimulai dan bahkan konstruksinya sudah dikerjakan, saya pikir transisi pemerintahan tidak akan mempengaruhi karena sebetulnya ini tinggal melanjutkan proyek tersebut memang sampai dengan kota. Nanti mungkin menjadi masalah baru ketika fase 3 dan fase 4, nah itu nanti bagaimana pemerintahan yang baru menyikapinya. Tapi kalau Selain itu sejauh ini juga MRT fase 2 sudah berlangsung. Sudah dikerjakan dan sudah ada target-target penyelesaiannya. Kira-kira apakah proyek MRT fase 2 ini bisa menggenjot ketertarikan warga, terutama bagi mereka yang memiliki kendaraan pribadi untuk segera beralih ke transportasi umum? Kita akan tanyakan pendapat dari pakar transportasi. Jadi kemarin itu kan aku memang sempat turun untuk ngelihat tunnel dan juga proses konstruksinya nih, Mas Adit, MRT fase 2 ini gitu. Pengerjaannya sih kalau yang kemarin aku lihat udah hampir selesai ya, nggak masih lama sih, tapi kalau dilihat dari timeline-nya itu 2025, itu sipilnya diharapkan memang udah selesai semua. Jadi sekitar 45% lah, 45-48% itu sebenarnya udah selesai. Dan yang pengen aku tanyakan ke Mas Adit ini kan sebetulnya jumlah pengguna MRT kan bisa dibilang rata-rata perharinya memang masih belum besar ya Mas. Masih 100.000 orang lah per hari gitu kan yang fase pertama ini. Dan 80.000 sampai 100.000. jadi untuk pengguna MRT di fase pertama kemarin ini kan yaitu tadi masih 80.000 sampai 100.000. Berarti bisa dibilang sebetulnya belum terlalu besar. Dan sekarang kan fase kedua juga masih proses pengerjaan gitu. Menurut Mas Adit sendiri sebenarnya proyek ini termasuk proyek rugi nggak Mas? Gimana nantinya MRT ini bisa menggenjot ketertarikan masyarakat Mas? Khususnya untuk kita-kita yang punya kendaraan pribadi.
Ya, Mbak. Jadi sebetulnya MRT ini tujuan utamanya adalah shifting ya, atau mengalihkan dari kendaraan pribadi ke transportasi publik khususnya yang berbasis rel. Kenapa fase satu itu okupansinya ya mungkin boleh dibilang belum optimal atau stagnan di segitu-segitu saja. Menurut saya yang paling utama itu adalah karena keterbatasan jaringannya dan jarak jangkaunya karena hanya menghubungkan antara Lebak Bulus sampai Bundaran HI 15 km sehingga boleh dibilang MRT ini belum seperti LRT Jabodebek maupun KRL komuter lain yang menghubungkan antara suburban di pinggiran kota atau kota mitra penyangga sampai ke urban di tengah kota Jakarta. Nah, makanya saya melihat sudah ada keharusan bagi MRT ini untuk kemudian jaringannya diperluas. Jaringannya diperluas itu tidak saja untuk memberikan kapasitas angkut yang lebih tinggi untuk masyarakat, tapi juga untuk meningkatkan panjang jaringan lintasan MRT supaya MRT itu dan lebih bisa survive. Nah, salah satu caranya memang harus diperpanjang dari Bundaran HI menuju ke utara ke arah kota sampai dengan Ancol. Dan menurut saya multiplier efeknya nanti baru didapatkan ketika sudah membangun fase 3 yang ke arah dari Cikarang sampai dengan Balaraja. Jadi untuk fase 2 menurut saya ini hambatannya akan lebih besar karena menurut saya pembangunannya akan lebih kompleks. Pertama karena jalurnya semuanya itu ada di bawah tanah atau underground. Kedua, itu melintasi wilayah ring 1 di ibu kota ini sehingga perlu perizinan dari Kesekretariatan Negara juga terutama di kawasan Monas. Ketiga adalah jalurnya dari Harmoni sampai dengan kota itu semuanya ada di bawah anak Sungai Ciliwung sehingga harus space-nya atau ruang pembangunannya itu terbatas sehingga jalurnya nggak bisa dibangun bersisian, Mbak. Seperti di fase satu, tapi harus dibangun atas bawah. Nah, itu juga memperumit konstruksinya. Kemudian lagi kompleksitas pembangunannya berikutnya adalah kawasan kota tua itu adalah kawasan cagar budaya. Sehingga di situ juga banyak ditemukan barang-barang peninggalan bersejarah maupun juga kawasan konservasi yang harus hati-hati ketika melakukan. Yang keempat, sebetulnya tantangan berikutnya adalah dalam hal lahan untuk membangun depo MRT-nya. Karena dengan sampai sekarang belum bisa diputuskan mana lahan untuk membangun depo MRT-nya. Nah, karena berbagai kompleksitas pembangunan fase 2 bisa dibilang lebih tinggi kompleksitasnya dibandingkan dengan fase 1, Mbak Anggi. Sehingga bisa kita bayangkan juga waktu pengerjaannya juga cukup panjang. Kalau saya tidak salah, itu perlu waktu sampai dengan tahun 9 untuk membangun sampai dengan kota dan mungkin 2032 baru sampai di kawasan Ancol sih. Sehingga fase pertamanya itu baru bisa mungkin dari fase kedua ini mungkin tahapan pertamanya setidaknya sampai Harmoni atau sampai Jalan Majapahit lah itu mungkin baru bisa kita nikmati mungkin di tahun 2027 atau ya mungkin sekitar 2027 lah kira-kira kalau hanya sampai di Harmoni kira-kira. Aku ada dua pertanyaan lagi sih, apa namanya Mas Adit. Yang pertama ini kan MRT itu kalau kita perhatikan di luar negeri ya, semuanya terintegrasi dengan sempurna. Dia nggak hanya menjangkau seputaran kota. Dan rencana ke depan terutama dengan public transportation yang lain, gimana Mas Adit supaya warga juga lebih mudah untuk menggunakan public transportation ini, untuk menggunakan MRT. Sebetulnya sama dengan angkutan massal yang lain ya Mbak Anggi. Eh, Tidak mungkin hanya MRT atau hanya KRL atau hanya LRT itu bisa mengatasi kemacetan di wilayah metropolitan. Maksud saya itu tidak mungkin berdiri sendiri. Jadi MRT maupun KRL komuter lain maupun juga LRT Jabodebek itu harus diperlakukan sebagai angkutan tulang punggung atau backbone. Nah, sementara itu harus disupport dengan angkutan-angkutan lanjutan atau angkutan umum pengumpan
seperti misalnya entah itu PRT Transjakarta, Mini Trans, Mikro Trans, ataupun juga angkutan-angkutan yang lainnya. Nah, artinya di sini sekali lagi yang paling kritikal itu menurut saya adalah integrasi antar moda, Mbak. Kemudian juga masalah konektivitas moda. Kemudian yang ketiga menurut saya yang sangat penting adalah masalah tarif. Tarif itu harus tarif karena ini angkutan perkotaan dengan masyarakat yang penghasilannya itu bervariasi rentangnya, maka tarifnya haruslah tarif yang sangat terjangkau. Sehingga di sini yang paling penting adalah pemerintah daerah atau pemerintah pusat tetap memberikan subsidi kepada angkutan umum supaya tarifnya terjangkau. Dan kalau tarif itu kalau kemudian angkutan umumnya itu kemudian connecting pindah-pindah ke beberapa angkutan umum, misalnya dari Transjakarta pindah ke MRT, kemudian pindah ke LRT misalnya, pemerintah harus mengupayakan supaya itu adalah merupakan tarif yang terintegrasi sehingga secara ekonomis bukan merupakan tarif kumulatif dari ketiga moda, tapi sudah merupakan tarif terintegrasi yang sekarang sebetulnya sudah dimulai oleh sistem tarif oleh Jaklingko. Hanya Jaklingko itu sekarang masih terbatas, belum mencakup LRT Jabodebek dan KRL komuter lain. Jadi harapannya nanti kalau MRT pun diperpanjang sampai ke kota, kemudian tarifnya katakanlah 2 kali lipat dari tarif yang sekarang, katakanlah sampai dengan 30.000 atau sampai dengan 40.000, harapannya nanti tetap ada subsidi supaya tarif tersebut bisa terjangkau dan pindah-pindah moda, maka tarif itu juga tetap bisa tarif yang ekonomis karena sudah merupakan tarif yang integrasi antara operator angkutan umum, sehingga nanti masyarakat itu makin tertarik menggunakan angkutan umum kalau lebih singkat, kepastian jadwalnya jelas, kemudian frekuensi perjalanannya banyak, jeda antar perjalanan atau headway-nya cukup rapat, dan tarifnya terjangkau. Kalau pindah-pindah moda, maka integrasinya sudah bagus. Itu yang sebetulnya diharapkan dari masyarakat sih, Mbak, untuk mau menggunakan transportasi massal, terutama MRT. Oke, yang terakhir nih Mas Adit, sebentar lagi kan kita akan mengalami pergantian pemerintahan, di mana proyek ini kan proyek jangka panjang. Untuk bisa beroperasi aja, kayak tadi kan Mas Adit udah bilang, untuk beroperasi aja tuh kemungkinan bisa di tahun 2029 gitu kan, prediksinya gitu. Gimana nih Mas tanggapannya? Ya, sebetulnya memang saya sih lebih, kalau saya ditanya Mbak, saya sih sebetulnya lebih prefer kalau proyek konstruksi maupun pembangunan infrastruktur perkeretaapian itu benar-benar memang sampai dengan tuntas sesuai dengan kebutuhan perjalanan masyarakat. Karena kalau saya mengambil contoh, misalnya LRT Jakarta misalnya LRT LRT Jakarta misalnya kan itu sangat apa ya, boleh dibilang sangat kejar tayang. Nah, karena sangat kejar tayang itu kan berarti kemarin kita melihat okupansinya sangat rendah. Itu sebetulnya karena dipaksakan beroperasi pada jarak yang sangat pendek. Saya sih lebih prefer bahwa untuk membangun infrastruktur transportasi itu harus dikerjakan secara komprehensif, tidak sifatnya kejar tayang. Sehingga seperti itu. Sehingga kalau misalnya itu diperpanjang sampai dengan Duku Atas ataupun Manggarai, sebet- sebetulnya okupansinya akan lebih tinggi. Nah, itu yang saya maksud, kalau MRT pun baru beroperasi di tahun 2029 tidak masalah, Mbak, asal itu memang sudah benar-benar pembangunannya memang komprehensif sampai dengan kota sehingga masyarakat nanti bisa menikmatinya dengan lebih optimal karena tidak sepotong-sepotong seperti pembangunan LRT Jakarta, katakanlah seperti itu, Mbak Anggi. Mas Adit terakhir tanggapannya, karena kan kita akan menghadapi pemilu tahun depan, di mana proyek ini adalah proyek jangka panjang yang memang harus terus berkelanjutan gitu kan pembangunannya gitu. Kan pemerintahannya ini akan berganti nih nanti. Kira-kira ini masih bisa berjalan nggak nih gitu? Ya, saya pikir kalau sudah angkutan umum nya sudah dimulai, itu sebetulnya pasti sudah memerlukan apa ya, sudah memerlukan komitmen dari pemerintahan kesinambungan
Mbak ini sudah dimulai dan bahkan konstruksinya sudah dikerjakan, saya pikir transisi pemerintahan tidak akan mempengaruhi karena sebetulnya ini tinggal melanjutkan proyek tersebut memang sampai dengan kota. Nanti mungkin menjadi masalah baru ketika fase 3 dan fase 4, nah itu nanti bagaimana pemerintahan yang baru menyikapinya. Tapi kalau transportasi Jakarta atau RITJ, semua pembangunan transportasi kan harus mengacu ke RITJ itu. Jadi saya pikir pemerintahan yang baru pasti juga secara arif untuk tetap mengikuti rencana induk transportasi Jakarta itu meskipun dengan beberapa penyesuaian. Mungkin begitu ya Mbak Anggi. Ya, cakep. Oke, aman. Mas Adit, tinggal kita tunggu Oke, nanti terima kasih gimana. Mbak ya. Ya, jadi teman-teman semuanya hampir sama ya dengan yang sudah kita bahas dan sudah kita tanyakan ke beberapa orang bahwa banyak banget plusnya atau enggak keuntungan yang didapat kalau kita menggunakan MRT, dan harapannya adalah dengan dioperasikannya nanti fase 2 MRT ini bisa semakin mempermudah mobilisasi masyarakat, khususnya mereka-mereka yang punya mobilisasi yang sangat tinggi. Dan hampir sama harapannya supaya polusi udara juga bisa ditangani dengan serius karena penggunaan mobil pribadi semakin berkurang. Jadi polusi udara bisa ditekan lebih lagi, dan juga kemudian connectivity dan juga accessibility ini juga bisa dimaksimalkan untuk mempermudah kita dalam menggunakan public transportation, dalam menggunakan MRT, supaya biaya yang dikeluarkan ketika kita menggunakan MRT ini bisa semakin efisien. Jadi bahasa gampangnya lebih irit. Saya Anggi Pasaribu, sampai ketemu di episode berikutnya. Bye.